Sudah kelihatan ya saya share screen saya? Sudah, Pak. Oh iya, ada organisme hutan itu misal contoh ada pohon, ada hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu termasuk organisme-organisme hutan. Kalau kita di vegetasi itu fokusnya ke tumbuhan-tumbuhannya saja, tapi kalau kita di satwa itu mungkin akan membahas tentang hewan-hewan yang ada di dalam hutan seperti itu. Kemudian yang kedua ada lingkungan hutan. Nah, lingkungan hutan ini di sini adalah hal-hal yang berpengaruh pada organisme hutan. Biasanya berupa faktor-faktor dari abiotik. Itu misal seperti sinar matahari, kemudian ada kecepatan angin, kemudian ada suhu, kemudian ada kelembaban, pH, dan lain-lain seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada tingkat organisasi ekologi. Nah, inilah yang paling kompleks, yaitu tingkat organisasi ekologi, di mana dari semua itu, baik tumbuhan, kemudian ada hewan, kemudian ada faktor-faktor lingkungan tadi, itu semuanya membentuk sebuah ekosistem hutan. Kalau di Indonesia ini biasanya ada ekosistem hutan hujan tropis. Mungkin nanti ada ekosistem pantai, kemudian ada ekosistem laut seperti itu dan sebagainya ya. Sangat banyak tingkatan-tingkatan organisasi ekologi yang ada di dalam hutan. Nah, kemudian kita fokus ke dalam vegetasinya. Coba salah satu dijelaskan, ini gambar apa sih, atau menerangkan tentang apa? Atau mungkin kalau tidak ada yang bisa, atau saya tunjuk saja, silahkan saya tawarkan dulu yang mau. Silahkan di sini sama-sama belajar, nggak perlu takut salah, nggak perlu takut ya kita belajar bareng-bareng gitu, daripada nanti kalian kalau sudah dari sini kemudian kalian bingung nanti ketika presentasi, ketika disuruh memaparkan seperti itu lebih kejam kalau di dunia pekerjaan. Mendingan di sini aja. Yuk coba, ini ada fase hidup pohon, itu gimana? Kalau tidak ada yang mau, saya tunjuk aja kalau gitu. Coba ini Vandika Satria. Benar ya, Vandika Satria? Halo Pak. Ya, itu coba jelaskan ini seperti apa, maksudnya apa? Oke, kalau menurut saya itu yang pertama pohonnya itu tumbang terus mengalami dekomposisi yang bisa berguna bagi tanah maupun tanaman lain. Kemudian tumbuhan tersebut mengalami proses seperti penyerbukan, kemudian terbentuknya biji, kemudian bijinya itu kan yang bisa terbang dan itu bisa membantu penyebaran biji, kemudian bisa terbentuknya seed bank yang ada di tanah. Kemudian seed bank itu bisa
menjadi sebuah bibit dan bisa berkembang menjadi sebuah pohon seperti itu. Oke, sudah bagus. Coba yang lain. Saya tunjuk lagi. Tadi, coba yang tadi yang barusan tunjuk cewek coba. Silakan Mas tunjuk cewek. Dewi Sekar, Pak. Nah, Dewi Sekar coba, Dewi Sekar. Halo Pak, apakah suara saya masuk? Iya, Dewi Sekar, silakan coba jelaskan ini seperti apa. Kalau menurut saya ini merupakan fase hidup pohon yang dimulai dari biji yang kemudian mengalami perkecambahan, kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga menjadi tanaman dewasa. Kemudian tanaman dewasa ini dapat melakukan reproduksi ketika mencapai usia yang sudah matang, kemudian menghasilkan biji yang di mana biji tersebut ketika jatuh menjadi seed bank atau cadangan biji di tanah. Kemudian setelah pohon tersebut menua, pohon tersebut akan mati kemudian mengalami dekomposisi. Sementara tadi biji yang menjadi seed bank tadi akan mengalami siklus hidup kembali, berkecambah dan membentuk tanaman baru gitu Pak. Ya, sudah cukup bagus. Sekarang coba Dewi Sekar tunjuk cowok lagi. Afriza Fajri Pak. Ini nggak ada dendam kan ya kalian, ayo jangan. Nggak ada kok Pak. Nggak ada dendam ke temen kan ya. Itu tadi Afrizal ya tadi ya. Ini siapa tadi? Iya Pak, Afriza. Iya, mana Afrizal? Ayo Afriza, nggak kabur kan nih Afriza? Ayo santai saja. Nanti kalian kalau skripsi malah tambah bingung loh kalau nggak pernah latihan bicara. Mana ini Afriza? Belum ada suaranya. Selain Afriza coba Dewi Sekar. Fajar Muhammad aja Pak. Ini kalian sudah saling kenal kan satu ini semuanya? Atau belum? Kenal Pak. Tadi yang ditunjuk Dewi Sekar tadi. Siapa tadi Dewi? Fajar Muhammad Pak. Fajar Muhammad. Ya, Fajar Muhammad coba. Apakah suara saya terdengar Pak? Jelas Fajar. Jadi kalau yang saya pahami dari gambar ini itu ada fase hidup pohon di mana ada pohon dewasa di Pterocarpus itu yang bagian ke kanan itu mengalami penuaan
lalu mati dan dekomposisi oleh mikroorganisme dan lingkungan. Lalu untuk yang ke bawah itu maksudnya pohon tersebut berbunga dan menghasilkan benih yang nantinya benih-benih tersebut akan tersimpan dalam seed bank, lalu itu Pak. Keputus Fajar Muhammad tadi, tersimpan dalam seed bank. Halo Pak, tadi terputus sampai di mana ya Pak? Tersimpan dalam seed bank lalu sampai tersimpan dalam seed bank. Fajar Muhammad. Maaf Pak, tadi sempat hilang sinyalnya, apakah boleh diulang lagi? Ya, coba diulang lagi. Nah, jadi kalau sepemahaman saya itu kan ada pohon Dipterocarpus dewasa itu kalau yang ke kanan itu mengalami penuaan dan mati, lalu diuraikan oleh mikroorganisme lingkungannya. Lalu untuk yang ke bawah itu pohon tersebut menghasilkan bunga sebagai alat reproduksi seksual. Nantinya bunga tersebut akan menjadi benih, lalu terkumpul di dalam seed bank dan mengalami lalu hasil perkecambahan tadi akan tumbuh menjadi bibit dan tumbuh menjadi pohon dewasa, seperti itu Pak. Ya, bagus Fajar Muhammad. Ini kalau bisa yang lain juga ikut bicara ya, karena ini Fajar Muhammad udah 2 kali nih, minggu kemarin juga sering bicara ini. Yang lain coba latihan. Sekarang Fajar Muhammad tunjuk perempuan coba yang kira-kira jarang ngomong, jarang bicara gitu. Tadi Camelia Fitrianuha sempat excited Pak. Mana tadi Camelia? Iya Pak, Camelia Fitrianuha. Camelia, coba ini Fajar punya dendam sama Camelia. Ya, apakah suara saya terdengar, Pak? Iya, terdengar Camelia. Silahkan Camelia. Jadi fase hidup pohon itu ada fase reproduksi, penyebaran, pemapanan semai, dan pertumbuhan. Nah, kalau dari gambar itu, di reproduksi sendiri itu dari tumbuhan yang dewasa itu kemudian menghasilkan bunga untuk reproduksi, kemudian bunga tersebut akan jatuh dan menjadi seedling dan dapat disebut sebagai proses penyebaran. Kemudian nanti dari seed bank itu akan menjadi semai, tumbuh menjadi semai. Kemudian dari semai itu akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa gitu Pak. Terus nanti akan tumbuhan dewasa itu bisa berbunga atau menua yang kemudian nanti akan mati dan terdekomposisi begitu Pak. Iya, jadi seperti itu. Ini baru satu tadi Camelia ini yang menjelaskan. Ini loh ada tulisan 4 ini, ada reproduksi, penyebaran, pemaparan semai, kemudian ada pertumbuhan. Ini alurnya. Jadi tumbuhan dewasa ini contohnya ada Dipterocarpus, benar tadi, ada yang mengalami penuaan,
bisa karena memang sudah tua atau bisa karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan macam-macam ya, sudah dijelaskan kemarin. Itu ada karena manusia ataupun karena bencana alam kemarin. Itu sama pada intinya, mengalami fase hidup secara seksual seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman semua. Nah, lalu ada faktor lingkungan di sini. Ada yang namanya faktor edafik, itu dari tanah. Kemudian ada faktor-faktor klimatik. Dan yang ketiga faktor biotik atau organisme itu sendiri. Nah, ketiganya ini saling berkaitan, saling berhubungan. Itulah yang dinamakan konsep holokoenotik gitu. Jadi tidak bisa mereka ini berdiri sendiri. Misal faktor edafik ini sendiri, kemudian klimatik sendiri, biotik sendiri, itu tidak bisa. Pasti di dalam suatu ekosistem, terutama di sini ekosistem hutan gitu ya, itu pasti ketiganya ini saling berhubungan, baik edafik ke klimatik atau klimatik ke edafik, atau mungkin klimatik ke biotik, biotik ke klimatik, biotik ke edafik, atau edafik ke biotik. Semuanya ini saling berhubungan seperti itu. Itulah yang dinamakan sebagai konsep holokoenotik. Ini diingat-ingat ya, konsep holokoenotik ini akan dibawa terus sampai nanti. Nah, ini yang kemarin sepertinya sudah. Tadi terakhir siapa? Saya Pak Kamilia. Nah, ya coba Kamelia tunjuk cowok coba. Mana nih Pak? Mungkin virus, Pak. Virus ya, virus. Virus mana virus? Sepertinya keluar Pak, tadi ada soal. Oh, keluar ya, sebentar. Coba kalau gitu selain virus coba Mungkin Aulia Raung Pak. yang jarang ya, yang jarang, terutama yang jarang berpendapat, yang jarang bicara. Iya Pak. Iya, Aulia Raung Pak. Coba Aulia, mana ini Aulia? Halo Pak. Ya Aulia, silahkan Aulia. Ini kemarin sudah sepertinya. Di dalam hutan ini, Suaranya dengung ya? dalam organisme di hutan dapat mengalami bencana, yaitu alami sama antropogenik. Kemudian dari bencana yang dua itu terjadi perubahan di kondisi lingkungan. Kemudian dari situ nanti mengalami perubahan pada kondisi hutan. Itu saja Aulia. Ya, kurang lebih harus gitu Pak. Nah, baik, coba Aulia tunjuk cewek coba. Farida Ayu Pak. Farida Ayu ya? Coba dilengkapi Farida Ayu, coba itu tadi Aulia menjelaskan seperti itu.
pasti semuanya kebagian sepertinya. Cek suara saya terdengar ya Pak? Ya, terdengar Farida. Ayo. Jadi itu terkait perubahan kondisi hutan itu bisa dipengaruhi dari kondisi lingkungan, sama bisa dari antropogenik, itu dari eksternal, jadi dari gangguan biasanya manusia, kemudian juga bisa dari satwanya juga. Kemudian kalau untuk yang dari internalnya itu secara alami bisa dari ekosistemnya, kemudian juga bisa dari bencana alamnya, seperti itu Pak. Oke. Jadi sudah cukup jelas ya semuanya ini tadi. Jadi ada dua pengaruh, itu ada alami, organisme hutan itu dipengaruhi oleh dua. Ada alami itu misalnya bencana alam, kemudian antropogenik itu ada gangguan dari luar, itu biasanya manusia, seperti itu. Nah, semuanya ini, gangguan-gangguan ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tadi itu seperti faktor-faktor abiotik tadi, itu akan berpengaruh terhadap kondisi hutan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, kemudian ini ada faktor-faktor lingkungan, itu ada dua, abiotik dan biotik. Yang abiotik ini ada yang bersifat temporal, itu bersifat periodik secara terus-menerus, kemudian ada yang bersifat spasial, ini bersifat menetap atau seperti habitat. Kemudian yang kedua ada intensitas dan frekuensi. Kemudian untuk faktor biotik ini ada sama seperti tadi, itu ada temporal dan spasial. Kemudian ada kuantitas organisme atau jumlah organisme. Kemudian mekanisme. Mekanisme ini adalah bagaimana proses yang ada di dalam hutan. Nah, ini merupakan contoh faktor-faktor klimatik. Ada banyak di sini. Yang pertama ada radiasi matahari, itu berupa energi dan iluminasi. Kalau energi itu satuannya watt per meter kubik, meter persegi, kemudian iluminasi itu ada lux. Kalau kalian sudah pernah menggunakan lux meter, kalian pasti tahu itu lumen per m kuadrat atau foot candle, lumen per feet. Itu kemudian ada suhu atau temperatur, ini biasanya satuannya Celsius, kemudian Reaumur, kemudian Fahrenheit. Lalu ada yang dinamakan kelembaban reaktif, ini satuannya adalah persen. Persen yang dimaksud di sini adalah persentase uap air yang ada terhadap kuantitas uap air maksimum yang dapat ditampung udara pada suhu saat itu. Kemudian yang selanjutnya ada angin. Angin ini biasanya alatnya itu anemometer, itu satuannya kilometer per jam atau meter per detik, seperti itu. Lalu ada kebakaran tadi, bencana alam, faktor bencana alam tadi contohnya kebakaran. Ini ada intensitas, itu satuannya kalori per cm kuadrat per detik. Kemudian ada durasi, berapa jam. Kemudian tingkat penyebarannya, itu berapa kilometer per jam. Jadi kita nanti kalau misal ada hutan yang terbakar gitu, kita menghitung
dari ketiga ini. Parameternya seperti itu. Parameternya jadi ada intensitas, kemudian ada durasi, dan tingkat penyebaran. Kalian harus menghitung per jam itu berapa kilo hutan yang terbakar, seperti itu. Kemudian apakah itu akan habis semua atau sebagian atau bagaimana, itu dilihat dari jamnya. Untuk faktor klimatik selanjutnya itu ada CO2, karbon dioksida, dan polutan atmosferik. Itu satuannya adalah ppm, part per million atau per sejuta. Ini berdasarkan volume dalam 1 juta unit volume udara yang terdapat 1 unit volume polutan. Kemudian satuan lainnya itu adalah berat per volume, itu misalnya miligram per meter kubik atau mikrogram per meter kubik. Ini merupakan standar yang digunakan di Amerika. Kemudian selanjutnya ada faktor klimatik, itu curah hujan, itu satuannya mm, yaitu curah hujan 1 mm menggambarkan air hujan yang jatuh pada permukaan seluas 1 meter kuadrat dengan tinggi genangan air 1 mm. Nah, ini ada contoh penelitian dari ITB, perubahan iklim. Sekarang coba ini bisa nggak bacanya seperti apa? Baca di ininya saja, di mana grafiknya saja, coba seperti apa. Silakan, tadi terakhir Farida Ayu ya. Farida Ayu tadi terakhir ya. Iya Pak. Coba sekarang Farida Ayu tunjuk cowok, coba siapa? Khairuddin Pak. Gimana? Farida Ayu. Khairuddin Pak. Khairuddin, silakan Khairuddin. Iya Pak, suara saya bisa terdengar? Bisa, silakan Khairuddin. Mungkin saya belum terlalu paham ya Pak, bacanya. Ini mengira-ngira aja. Ya. Di tahun 1985 itu perubahan iklim yang paling tinggi itu mencapai hampir 500. Sedangkan di 1986 itu masih sama, mencapai 500. Sedangkan di tahun 1987 itu sampai ke 600, itu naik. Lalu di tahun 1988 yang paling tinggi itu 300 lebih, sebenarnya 380-an, itu turun dari tahun sebelumnya. Lalu naik lagi di tahun 1989 menjadi 450. Lalu di tahun 1990 itu naik lagi jadi 530, sekitar 530. Di tahun 1991 itu saya melihatnya ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Lalu di tahun 1992 itu mengalami penurunan lagi menjadi 400. Di tahun 1993 itu naik kurang dari 500, mungkin 490, sekitar 490. Di tahun 1994 dan 1995 ini mengalami penurunan. Di 1994 sekitar 390. Dan itu Agak naik menjadi 400, jadi 550. Tes. Khairuddin, suaranya agak keputus-putus. Tadi sampai mana ya Pak? Sampai pada tahun 95 tadi. Pada tahun 1994 itu 300
19 naik kembali jadi 550. Mungkin itu sih Pak. Ya, sudah baik Khairuddin. Coba sekarang yang cewek ditunjuk Khairuddin. Izin masuk Pak, ingin mencoba menjawab apakah boleh? Oh ya, boleh silakan. Adam Sambora ya. Mungkin tidak terlalu awak belum mengerti cara membacanya, tapi bisa lihat itu yang warna merah itu kalau nggak salah itu menandakan jumlah bulan per tahun ya Pak, yang garis merah itu. Jadi ini data curah hujan di lokasi Cengkareng di tahun 1285 sendiri itu curah hujan tertinggi itu di bulan Januari sekitar 500 mm, lalu terendah itu ada di bulan September sekitar 30 atau 40-an. Lalu mungkin untuk mencari rata-rata per tahun itu nanti bisa jumlah curah hujan dari Januari Desember dibagi jumlah bulannya Pak, 12 untuk per tahunnya. Lalu selanjutnya di tahun 1986 itu jadi bulan Januari sama sekitar 500 mm, lalu terendah itu ada di bulan Agustus itu malah 0 Pak, 0 mm, jadi tidak ada hujan. Terus lalu di 1987 itu tertinggi ada di bulan Januari lagi itu sekitar 600 mm per bulan. Lalu terendah itu ada di bulan Mei, Juni, September, Oktober, sama November Pak. Kalau dilihat dari garis merah itu di 1988 itu tertinggi ada di bulan Februari sekitar 350 mm, lalu terendah itu ada di bulan Agustus, lalu saja 1999 tertinggi ada di bulan Februari lagi, Maret atau enggak Februari itu sekitar 420 mm per bulan, lalu terendah itu ada di sekitar Agustusan itu ada 0 mm, kalau enggak mungkin sekitar range 0 sampai 20 atau 10 Pak. Ada di 1990 itu tertinggi ada di bulan Januari lagi itu sekitar 500 mm per bulan, lalu mungkin gitu Pak terus selanjutnya sampai 1995. Maaf kalau salah. Ya, terima kasih Adam, sudah bagus. Adam tahunya per bulan itu dari mana? Garisnya tadi Enggak Pak, tadi waktu Udin nerangin itu waktu Udin yang jelasin saya hitung merahnya itu apa benar satu kolom itu ada jumlahnya 12. Gimana? Saat Udin tadi menerangkan atau mempresentasikan itu saya coba menghitung di dalam kolom itu jumlah balok merahnya ada berapa Pak. Misal ada 12, mungkin spekulasinya curah hujan kan menghitungnya kan biasanya per bulan. Ya, oh gitu ya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan di sini tadi sudah baik semuanya, tapi tadi yang paling lengkap memang tadi yang terakhir Adam itu yang paling lengkap. Jadi kalau kita membaca grafik yang perlu diperhatikan, yang pertama itu adalah jumlah tertinggi itu di bulan apa, kemudian di tahun berapa gitu ya, kemudian jumlah terendah itu sama di bulan apa, kemudian tahun berapa, kemudian ini tuh data apa sih? Adam tadi tahu nggak ini data apa? Data curah hujan Pak. Ya, itu sudah ada tulisannya ya di situ. Ada data curah hujan, itu harus disebutkan kalau kita membaca sebuah data seperti itu.
Nanti kalau pas skripsi atau penelitian itu harus disebutkan ini data apa, jangan-jangan tidak tahu kalian ini data apa gitu, hanya grafik naik turun saja gitu, ini data apa sih nggak tahu. Kemudian jangan lupa tadi juga udah disebutkan tadi, Adam Sambora sudah bagus menyebutkan satuannya jangan sampai lupa. Tadi ada curah hujan itu satuannya apa tadi sebelumnya sudah tahu, milimeter. Nah itu juga harus disebutkan satuannya itu, karena ini penting sekali. Kemudian juga tempatnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Adam, itu benar lokasinya itu di Cengkareng, karena itu di situ sudah kelihatan ya sebenarnya di apa namanya, di tabel ini sudah kelihatan gitu, itu di pojok kiri itu ada Cengkareng lokasinya. Itu juga kalian harus perhatikan, itu kalian sebutkan pada saat nanti presentasi gitu ya. Kurang lebih datanya benar tadi yang dikatakan oleh Adam ataupun anak-anak yang lain tadi sudah dijawab itu seperti itu, cara membacanya sudah benar, hanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang tadi saya katakan. Nah, lalu ini ada data apa ini, silahkan Mas Adam coba ditunjuk salah satu perempuan mungkin. Silahkan Mas Adam. Atau mungkin ada yang mau. Mungkin saya izin mencoba menjawab, Pak. Siapa ini tadi izin menjawab? Muhammad Iqbal Fatur Rahman. Oh iya, silahkan Muhammad Iqbal. Data berikut merupakan data tingkat keasaman air hujan di Indonesia, di mana nilai baku mutunya itu 5,6, dan untuk daerah-daerah yang melebihi baku standar itu ditandai dengan warna biru, dan untuk tempat-tempat yang melebihi baku mutu itu ada di Banjarbaru dengan pH-nya mencapai 6, terus di Kenten Palembang itu pH-nya juga hampir mencapai 6, kemudian Panakukang Maros itu juga lebih dari 5,6, kemudian ada Pulau Bae Bengkulu dan Sampali Medan itu pH-nya kurang lebih sama dan lebih dari 5,6 juga. Kemudian Siantan Pontianak dan Temindung Samarinda kurang lebih nilainya juga cukup sama. Kemudian untuk beberapa tempat dengan pH yang kurang dari 5,6 itu ada di Bandung, Jawa Barat itu nilai pH-nya 5, sekian. Kemudian ada di Beranti Lampung 4, sekian, begitu Pak Berhenti. Sudah seperti itu? Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Di bulan November tahun 2019. Coba sekarang Muhammad Iqbal tunjuk, atau ada yang lain yang mau mencoba? Ayo saya tawarkan dulu, ada yang mau mencoba lagi nggak? Kalau nggak, Saya mau mencoba Pak. dilengkapi tadi punya Muhammad Iqbal. Ini siapa tadi yang bicara? Saya Anggana Respati Pak. Oh iya, Anggana. Iya. Silakan Anggana Respati. Ya, jadi data ini adalah data tingkat keasaman air hujan di Indonesia di beberapa pengukuran stasiun curah hujan Pak di November 2011. Datanya dari mana ini datanya? Untuk datanya sendiri itu dari BMKG dengan data curah hujan tertinggi itu di pH 6 dan data curah hujan terendah pH curah hujan terendah itu di 4 sekian Pak, gitu. Gimana tadi yang paling tinggi? Ya mohon maaf Pak, curah pH tertinggi itu di stasiun Banjarbaru
Lampung itu sendiri PH-nya 4, sekian gitu Pak. Iya. Coba yang lain. Angga Naraspati, coba yang perempuan nih, kayaknya cowok semua ini yang perempuan. Coba yang perempuan. Ada nggak?
Teorinya apa?
ribet. Aku rada nggak butuh kak Ri. Cabar.